Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Kiai Haji Zohrul Ma'arif MPDI, dan para Bapak Ibu Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4 yang saya hormati. Dan yang saya hormati Direktur Kemahasiswaan, Pak Kiai Pak Fikri, Sahibul Fikri, dan yang saya hormati Bapak Mufid selaku Kabid Alumni dan Karir, dan teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, biqouli alhamdulillahirabbil alamin, karena kita bisa mengikuti atau talabul ilmi dalam kegiatan sosialisasi LIKMI pada tahun 2023. Kalinya sholawat serta salam semoga kita berdoa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil kiamah kita diakui menjadi umatnya. Amin. Allahumma amin. Ketiga kalinya saya di sini sebagai pembawa acara terkait sosialisasi LIKMI pada tahun 2023. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran, kesuksesan. Ilaha duniyah wa ala kulli hatin sholihah al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya arahan serta sambutan dari Bapak Direktur Kemahasiswaan kepada Bapak Sohibul Fikri, kami silakan. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya arahan dan sambutan dari Bapak Direktur pada Bapak Sohibul Fikri, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri beserta para wakil rektor yang saya hormati dan saya banggakan, Kepala Bidang Kewirausahaan, Karir, dan Alumni beliau Bapak Kiai Haji Miftahul Mufid, yang saya hormati Kepala Staf Bidang Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni dan jajarannya, serta seluruh panitia yang bertugas pada hari ini. Dan juga Pak Iqbal yang hari ini juga menemani kita di pagi menjelang siang ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat melakukan sosialisasi tentang LIKMI tahun 2023 dengan keadaan sehat walafiat. Dan kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, di mana kita menunggu syafaat di hari akhir kelak. Bapak Ibu, seluruh mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, bahwa apa sebenarnya yang diinginkan oleh universitas
tentang kemampuan mahasiswa untuk berwirausaha, yakni menemukan inovasi, menemukan gagasan baru dalam mengelola sumber daya alam, baik sumber daya manusia maupun proses pengembangan dan penerapan kreativitas yang mampu menyelesaikan masalah terkait dengan peluang untuk menciptakan suatu usaha. Nih, jadi mahasiswa di era ini kita dituntut untuk mampu mengembangkan peluang usaha dan juga mampu untuk menciptakan sebuah usaha untuk masyarakat atau orang banyak. Memang kalau kita lihat faktor kenapa mahasiswa itu kurang berminat untuk menciptakan atau membuat usaha baru, memang biasanya karena terkendala modal. Tapi saat ini di era ini banyak lomba-lomba atau kreativitas yang diberikan oleh Kemendikbud atau kampus-kampus lain untuk mendukung, untuk memodali. Bahkan kampus Wonogiri melalui kepala bidang yang diketuai oleh Haji Mufid juga memberikan modal usaha bagi teman-teman mahasiswa di Wonogiri. Salah satu yang hari ini akan disosialisasikan oleh kepala bidang yakni LIKMI atau yang dikenal dengan Lomba Inovasi Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Kalau kita lihat kemarin Pak Kajimfit mengabarkan ada 12 cabang perlombaan baik dari fashion, kuliner, dan sebagainya yang akan nanti lebih dijelaskan oleh kepala bidang kewirausahaan. Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya, kami dari Direktorat Kemahasiswaan, Alumni dan Keagamaan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bidang kewirausahaan yang hari ini salah satunya adalah untuk memberikan kreativitas membekali panjenengan semua untuk mengikuti lomba inovasi. Mari kita sama-sama untuk mengikuti lomba inovasi dan dan mendengarkan penjelasan dari kepala bidang. Demikian yang dapat kami sampaikan mewakili aktivitas mewakili pimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf bila autorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur, Bapak Syakibul Fikri atas arahan dan motivasi untuk kita semuanya. Untuk acara selanjutnya yaitu sosialisasi LIKMI 2023 yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Kewirausahaan dan Mahasiswa. Pada Pak Haji Mufid, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bapak Jaurul Ma'arif, Muhammad Jaurul Ma'arif, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Husna ini yang hadir ada Pak Direktur ya, Direktur Kemahasiswaan Pak Syakibul Fikri, dan langsung dipandu langsung oleh Pak Kabid PMB Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Kita ucapkan terima kasih hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti sosialisasi LIKMI 2023. Mengapa sih LIKMI ini harus kita laksanakan atau kita sosialisasikan? Ada beberapa hal. Yang pertama, setidaknya banyak mahasiswa yang memiliki ide usaha, akan tapi bingung untuk cari pendanaan. Kira-kira ini dananya dari mana ya? Saya punya gagasan ini, kira-kira dananya dari mana ya? Lah, inilah momen yang penting bagi kita untuk bareng-bareng ya ikut sosialisasi ini, LIKMI. Langsung saja, saya share screen dulu. Mohon izin. Oke. Sudah bisa lihat semua ya? Belum Pak Mufid. Belum? Belum. Sudah, sekarang sudah. Oke. Langsung saja,
ke persyaratan. Yang pertama terkait persyaratan, tolong ini jadi apa ya, catatan ya, karena syarat ini merupakan bagian administrasi yang mana jika tidak terpenuhi maka nanti tidak bisa mengikuti ke lomba ini ya, lomba inovasi kewarganegaraan mahasiswa Indonesia ini. Yang pertama, tercatat sebagai mahasiswa aktif jenjang D3, D4, S1 pada sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Dan alhamdulillah kita masuk, nama kita ada. Yang kedua, mahasiswa rekognisi pembelajaran lampau atau RPL atau kelas karyawan tidak diperkenankan mengikuti lomba. Jadi yang hanya boleh mengikuti lomba adalah mahasiswa aktif yang non kelas karyawan. Dan sepertinya sekarang kelas karyawan untuk beberapa fakultas sudah tidak ada ya. Jadi kemungkinan Anda semua bisa mengikuti ini. Berikutnya mengunggah bukti pindaian kartu tanda mahasiswa KTM. Jadi KTM ini menjadi syarat wajib. Terus mengunggah kartu rencana studi semester terakhir yang dapat diambil dari sistem informasi akademik perguruan tinggi. Apabila perguruan tinggi belum melakukan KRS tahun ajaran 2022-2023 genap, maka diperbolehkan menggunakan KRS tahun ajaran 2022-2023 gasal atau KRS semester sebelumnya. Berikutnya, memiliki rencana usaha atau memiliki usaha yang telah berjalan. Sekali lagi, walaupun Anda belum memiliki usaha, tapi sudah memiliki rencana usaha, itu bisa diikutkan di perlombaan ini. Oke, tapi dengan syarat ini, dikelola sendiri oleh kelompok mahasiswa dan bukan usaha berbentuk reseller atau franchise. Ini maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini, jadi misal kayak contoh nih kasusnya, Pak, saya di rumah wirausaha, Pak. Misal cuman saya menjualkan produk X misal ya, saya sebut saja contoh misal MS Glow misal. Jadi saya reseller, oh ya enggak boleh karena MS Glow itu bukan milik Anda, tapi hanya sebagai reseller. Jadi ini enggak bisa. Atau franchise misal, Pak, saya punya usaha, cuman usaha saya bergerak di bidang kuliner, pentol darat misal, kayak punya saya, cuman itu kan franchise, jadi ya enggak bisa diikutkan di inovasi ini. Jadi yang reseller atau berbentuk franchise tidak boleh ikut lomba ini ya. Jadi murni itu buatan Anda sendiri. Terus berikutnya, setiap kelompok usaha membuat dan mengunggah proposal usaha sesuai dengan kriteria, ketentuan, sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk dokumen PDF. Ketentuan. Yang pertama, lomba bersifat kelompok, jadi tidak boleh perorangan. Kelompok maksimal terdiri dari 3 sampai 7 orang mahasiswa. Yang ketiga, setiap perguruan tinggi diperbolehkan mengirimkan lebih dari 1 judul usaha. Jadi, kampus boleh mengirimkan lebih dari 1 judul usaha. Setiap mahasiswa hanya boleh terdaftar sebagai ketua atau anggota pada salah satu kelompok. Jadi kalau sudah masuk satu kelompok ya tidak bisa jadi ketua lagi. Terus E, inovasi pada usaha yang telah berjalan akan mendapatkan nilai tambah. F, setiap kelompok usaha mengunggah surat pengantar, surat tugas dari perguruan tinggi minimal setingkat fakultas atau perguruan tinggi untuk mengikuti kegiatan perlombaan dalam bentuk dokumen PDF. Nanti kawan-kawan jangan khawatir ya. Jadi nanti sifatnya begini. Apa namanya? Ini akan saya fasilitasi dari bidang alumni karir dan kewirausahaan. Nanti kita akan fasilitasi terkait surat tugas dari perguruan tinggi. Karena ini jadi syarat. Jadi minimal nanti surat tugas ini yang bertanda tangan fakultas. Jadi Bapak Dekan harus mengetahui ini. Terus Bapak atau Ibu Dekan harus tahu bahwa kalian sedang mengikuti lomba ini.
Berikutnya, melakukan registrasi dan unggah dokumen persyaratan pada laman likmi.uny.ac.id paling lambat pada tanggal 12 Februari pukul 23.59. Jadi sekali lagi ya, 12 Februari itu terakhir mengunggah. Ketentuan yang pertama, seluruh proposal usaha yang diterima oleh panitia akan diseleksi berdasarkan kriteria penilaian dan dipilih 6 judul usaha terbaik untuk menjadi finalis yang nantinya akan mempresentasikan inovasi usaha yang di hadapan Dewan Juri melalui aplikasi Zoom. Jadi nanti 6 judul terpilih akan diminta, kalau terpilih ya, cuman kalau ya enggak ya, cuman kita sementara terpilih atau tidak, setidaknya kita tetap berusaha untuk mengirimkan proposal. Oke, lanjut. Jadi tim yang lolos seleksi tahap kedua dinyatakan sebagai finalis dan diwajibkan mengirimkan file presentasi kepada panitia sesuai waktu yang telah ditentukan dan tidak diperkenankan untuk diubah. Berikutnya, presentasi dilakukan maksimal 10 menit dan dilanjutkan tanya jawab 15 menit. Ini untuk yang lolos ya. Kemudian Dewan Juri berhak membatalkan kemenangan peserta apabila terbukti ada indikasi kecurangan atau pelanggaran. Kemudian lomba akan dilaksanakan apabila syarat minimal peserta lomba terpenuhi untuk dinyatakan sah sebagai kompetisi lomba tingkat nasional, yaitu minimal peserta berasal dari 4 provinsi yang berbeda dan minimal terdapat 9 judul usaha yang berkompetisi pada tiap kategori lomba. Nanti kita akan jelaskan kategori lombanya apa aja, Pak. Ya, nanti di belakang setelah ini. Apabila tidak terpenuhi, maka kategori lomba tersebut dibatalkan. Berikutnya, keputusan Dewan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Seluruh rangkaian kegiatan lomba bersifat gratis dan tidak dipungut biaya. Cuman ya nanti tetap kita bondo paketan ya. Cuman nanti waktu upload daftar semuanya gratis. Oke. Ada beberapa kategori lomba. Ini agak lebih banyak daripada KBMI. Kategori lombanya apa saja, Pak, yang bisa mengikuti ini? Yang pertama, usaha kuliner makanan. Ini nanti disingkat UK. Sekali lagi, dalam kurung tutup kurung ini nanti penting karena ini menunjukkan bahwa Anda akan mengikuti program yang mana. 1, usaha kuliner makanan. Siapa yang boleh mengajukan usaha kuliner makanan? Yang pertama, mungkin kalian sekarang kegiatannya misal ya, sudah punya usaha snack, koyok, terus di usaha bakul pentol. Tapi sekali lagi, pentol yang bukan franchise ya. Jadi kalau franchise tidak bisa diikutkan. Snack, street food, warung makanan, catering, dan lain-lain, itu nanti masuk usaha kuliner makanan. Ada UKI, usaha kuliner minuman. Ya, mungkin kalian buat usaha boba milk, cheese drink, jamu, atau mungkin jus jambu, atau mungkin obat-obatan siap minum, ini nanti masuk UKI atau usaha kuliner makanan. Terus berikutnya ada usaha fashion atau UFA. Jadi yang bisa masuk ini apa? Ya ini inovasi pada usaha produktif terkait fashion, baju, celana, aksesoris, tas, sepatu, topi, dan lain sebagainya. Contohnya apa, Pak? Contohnya jilbab, ekoprint, tas batik, atau mungkin ciput anti pusing, dan lain sebagainya lah, terserah kalian. Tapi yang pasti, kalau masuk usaha fashion berarti masuk UFA. Terus ada usaha kecantikan, yakni inovasi pada usaha produk kecantikan. Apa contohnya? Kosmetik, kemudian perawatan kecantikan. Contohnya ya, apakah ini selalu harus barang? Tidak harus. Usaha kecantikan ini meliputi jasa make up, kayak contohnya MUA, pembuatan kosmetik, produk perawatan herbal, termasuk nanti rambut masuknya di usaha kecantikan. Ini bisa diajukan. Lanjut, next. Usaha produk kreatif.
nanti singkatannya UPK. Jadi usaha produk kreatif itu usaha produk yang memiliki nilai kreativitas dan ide. Contohnya apa, Pak? Contoh ya, pembuatan produk kerajinan, craft, kerajinan kain lokal, bisa songket, batik, tenun, nanti masuknya usaha produk kreatif. Atau mungkin fotografi, jasa titip, desain uang mahar, atau mungkin produk daur ulang, ini nanti masuknya di usaha kreatif. Kayak contohnya, mungkin ini ada yang rumahnya di Kasiman, itu ada kayak bakulan itu ya, ada tisu lah, ini nanti masuknya di usaha produk kreatif. Terus berikutnya ada UTT, Usaha Teknologi Terapan dan Rencangan Teknologi. Apa saja yang masuk ini? Kayak contoh ya, penerapan IoT, energi terbarukan, VR, AR, ini nanti masuknya di UTT, Usaha Teknologi Terapan. Terus ada usaha pendidikan atau pelatihan, disingkat UPP. Usaha pendidikan dan pelatihan, contoh ada di sini enggak yang buat di rumah ada bimbel, ini boleh didaftarkan di sini. Jadi bimbingan belajar, kursus privat, terus apa ya, perpustakaan, ini masuk di pendidikan dan pelatihan. Terus nanti ada peternakan dan budidaya, meliputi budidaya ikan, mungkin aquascape, mungkin ternak domba, atau mungkin di rumah ada pertanian, nanti masuknya di UPB, Usaha Peternakan Budidaya. Terus ada usaha teknologi startup digital. Mungkin di sini ada mahasiswa dari TI atau mungkin SI yang mengembangkan aplikasi, itu bisa didaftarkan di lomba ini. Contoh yang meliputi ya, baik pembuatan website, pengembangan aplikasi, desain grafis, itu masuknya di usaha teknologi startup digital. Atau kita nyingkatnya UTS. Ada usaha MICE. MICE itu apa, Pak? MICE itu Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Biasanya gini, MICE ini masuknya di destinasi pariwisata. Contohnya, Tour and Travel, Event Organizer atau EO, tour guide, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan meeting, insentif, convention, and exhibition. Terus ada usaha entertainment. Nah, ini saya lihat banyak mahasiswa yang gerak di entertainment. Contohnya seni pertunjukan, pertunjukan wayang, pertunjukan ketoprak, tari tradisional, tari modern, wedding singer, band orkestra, dan lain-lain, ini masuknya di usaha entertainment. Terus ada usaha sosial media kreatif. Contohnya apa? Inovasi pada usaha yang menunjukkan kreativitas dalam media, baik berupa video, gambar, suara, dan lain-lain. Contohnya apa, Pak? Content creator, vlogger, YouTuber, videographer, fotografer, editor, influencer, podcast. Ini bisa masuk di usaha sosial media kreatif. Lanjut. Sistematika profil penulisan. Jadi sistematiknya gimana, Pak? Yang pertama ya, proposal usaha diketik dengan bahasa Indonesia. Saya ulangi, diketik dengan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris ya. Yang baik dan benar dalam kertas ukuran A4. Hurufnya Times New Roman, ukurannya 12, jarak spasi 1,5, batas margin 3, 3. Maksimal ditulis dalam 15 halaman. Saya ulangi, 15 halaman itu maksimal loh ya. Jadi biasanya sih kita membuatnya 11 sampai 15, tapi jangan sampai kurang dari 10, jangan lebih dari 15 halaman. 15 halaman ini tidak termasuk halaman cover, daftar isi, executive summary, dan lampiran. Disajikan dalam format file PDF. Desain proposal bebas sesuai kreativitas masing-masing kelompok. Tapi yang pasti harus berisi satu, nama judul usaha, identifikasi pemilik
dan identifikasi pemilik dan usaha. Isinya apa? Berisi informasi dan lokasi usaha pemilik, kepemilikan saham jika ada, dan status hukum usaha jika ada. Masukkan. Karena ini sebagai, kalau ada yang sudah berjalan lama, itu kan pasti punya status hukum usaha. Dimasukkan saja di pemilik usaha. Terus, executive summary merupakan rangkuman singkat mengenai profil usaha, maksimal 1 halaman, dan terdapat informasi terkait inovasi usaha yang diperlombakan. Jadi sini singkatan. Singkat ya, kayak profil usahamu bergerak di bidang apa, terus tempatnya di mana, apa perbedaanmu dengan yang lain, itu di executive summary. Cuman singkat itu. Terus isi profil usaha. Isinya apa di profil usaha itu? Penjelasan singkat profil usaha. Berisi penjelasan singkat, usaha yang dijalankan, alasan mengapa memilih usaha, bisa dicantumkan visi, misi, tujuan, dan profil usaha, dan keunikan usaha Anda. Terus, jangan lupa di sana nanti ada analisis SWOT. Analisis SWOT itu ya, sebuah usaha kan pasti punya strength, weakness, opportunity, traits. Apa itu, Pak? Sebuah usaha pasti punya strength, kekuatan, kelemahan, kekuatan, dan hambatan. Itu nanti dijelaskan di sini. Kemudian strategi usaha yang kalian gunakan apa? Inovasi yang kalian gunakan apa? Contoh inovasi usaha ya. Ini merupakan penjabaran inovasi usaha yang menjadi andalan dalam mengembangkan atau menjalankan usaha sehingga yang dijalankan tanpa eksis sampai saat ini itu kan butuh inovasi. Nah, bagian ini menjadi salah satu kunci utama dalam penilaian. Mahasiswa harus melakukan komparasi dengan pesaing usaha sejenis dan harus mampu menunjukkan inovasi usaha yang dilakukan secara sportif dan objektif di subbab inovasi usaha. Kemudian ada laporan keuangan atau proyeksi keuangan. Cuman ini bagi yang usahanya sudah berjalan, ini pasti punya laporan keuangan atau proyeksi keuangan. Cuman bagi teman-teman yang sifatnya masih rencana, pasti ini belum punya. Terus ada timeline usaha. Merupakan penjabaran dari timeline usaha, mulai dari awal usaha dibuka sampai dengan usaha tersebut dijalankan. Terus yang terakhir lampiran. Berisi bukti-bukti dokumentasi, bukti-bukti lain yang mendukung dan memperkuat inovasi usaha yang diandalkan dalam menjalankan usaha. Terus, sistematika proposalnya, isinya halaman cover, daftar isi, executive summary. Bab 1, profil usaha yang masuk identifikasi, penjelasan singkat profil usahanya, analisis SWOT, kemudian produk. Bab 2, berisi strategi usaha. Bab 3, inovasi usaha yang isinya komparasi, kemudian inovasi, dan diperbolehkan menambah subkomponen lain yang diperlukan untuk memaparkan terkait inovasi usaha sesuai kreativitas masing-masing. Tapi yang pasti harus ada 5 bab ya. Dan yang bab keempat, ini laporan keuangan. Ini yang agak susah bagi teman-teman yang menjalankan usahanya, tapi masih rencana. Jadi atau mungkin menjalankan usaha belum ada 1 bulan. Ini pasti susah. Karena apa? Pasti belum punya laporan keuangan. Karena di laporan keuangan itu ada HPP, harga pokok penjualan, ada laporan penjualan, ada laporan laba rugi, ada arus kas dan neraca. Bagi teman-teman yang usahanya sudah berjalan, ini bisa dan mudah karena pasti melakukan ini. Terus di bab 5 ada timeline usaha. Yang kelima ada lampiran. Kemudian ketika nanti kalian mau upload, pastikan maksimal data yang kalian kirim itu kurang dari 10 MB. Lebih dari 10 MB nanti akan ditolak dan tidak bisa masuk ke tahap selanjutnya. Lah, sedangkan untuk lampiran dapat dicantumkan berupa link Google Drive. Kan biasanya kasusnya kayak gini, tadi disebutkan wajib membuat lampiran. Lah, lampiran ini nanti dirupakan link Google Drive, yang isinya nanti itu cuman kita ngelampirkannya teks ya, bukan gambar. Terus format file yang diunggah, kode kategori usaha, kemudian nama PT, nama ketua kelompok, dan judul usaha. Contoh tadi ya, contoh, tadi ada singkatan UK,
kuliner makanan. Kampusnya mana, namanya ketuanya siapa, dan judul wirausahanya apa. Ini contohnya UK, Universitas Negeri Yogyakarta, Sinta Rahma, judul usahanya Ayam Negeri Wangi. Hadiah lomba di LIKMI ini ada terdiri dari juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Yang pertama, uang pembinaan 1,5 juta, juara 2 1.550.000, terus sampai yang terakhir 300.000. Cuman enaknya tadi ada 12 kategori lomba. Jadi tiap kategori lomba itu pasti akan ada 6 pemenang. Berarti kalau dihitung 12 kali 6 pemenang. Begitu. Jadi kemungkinan untuk dapat juara masih banyak. Oke, terima kasih. Sementara ini yang bisa saya sampaikan. Terus terakhir, dalam sosialisasi ini mungkin setelah ini dibuka tanya jawab Pak Iqbal ya. Siap, Pak. Tapi yang pasti sebelumnya ini saya sampaikan dulu bahwa ini kan masih ada waktu sampai tanggal 12, berarti masih ada tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 untuk kita apa ya istilahnya? Untuk kita share ke mahasiswa gitu. Waktu 6 sampai 12 besok ini silahkan saja bagi yang belum paham, silahkan datang ke kampus. Insya Allah saya mulai dari start jam 7 sampai sore ya, cuman kalau biasanya saya siang ada di BMT. Jadi insya Allah mulai start pagi sampai siang, nanti saya siap melakukan pendampingan. Dan sekedar informasi, alhamdulillah kita di tahun 2022 itu Wonogiri punya 3 dosen yang sudah bersertifikat nasional ya, dalam pendamping nasional kewirausahaan. Yang pertama ada Pak Iqbal, tepuk tangan buat Pak Iqbal. Kemudian saya dan Bu Nilna. Silahkan nanti cuman kalau Bu Nilna sama Pak Iqbal mungkin sibuk, nanti sama saya saja tidak apa-apa, pendampingan, dan saya akan kasih info. Caranya jangan gini, nanti begini. Cuman setelah sosialisasi ini ya. Dan sepertinya besok masih belum bisa dampingi kalian, karena besok masih kita ada acara bareng-bareng semua dosen ini ke Sidoarjo. Jadi kita buka mulai hari Rabu sampai akhir batas 12. Mungkin itu Pak Iqbal yang bisa saya sampaikan, mungkin dilanjutkan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Bidang Wirausaha dan Kemahasiswaan Alumni. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Ini sudah ada yang angkat tangan, ini siapa? Mbak Aprilia. Oke, monggo. Mbak Aprilia, halo. Enggak ada suara ini. Enggak ada suara. Mbak Nadif. Halo. Open mute, jangan di mute. Open itu mic-nya dibuka. Enggak ada suaranya lagi. Sebentar, Pak Fikri, ini settingannya bener enggak? Mungkin ada settingan yang salah Pak Iqbal, semua di mute kayaknya. Mau dinyalakan Pak? Dinyalakan dulu untuk mic-nya. Mikrofonnya jangan di mute ya. Oke, sudah Pak Iqbal. Mungkin ada yang ingin tanyakan dari teman-teman? Silakan Mbak Nadifa. Ada pertanyaan? Saya panggil satu-satu aja. Nanti kalau enggak itu saya anggap enggak pertanyaan. Mbak Eka? Mbak Eka Mustika? Enggak ada suaranya. Mbak Mukaromatun? Halo Pak. Ya, silakan Mbak. Oke. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Mohon izin bertanya Bapak.
itu kan persyaratannya pakai KTM ya, sedangkan saya kan Ya. semester 2 belum punya KTM gitu. Terus gimana, Pak? Oh ya, terima kasih. Ya. Gitu. Cukup itu, Mbak. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain sih, Pak, sebenarnya. Monggo disampaikan semua. Silakan. Itu Ditanyakan. kan yang diunggah itu RPS-nya ketua saja atau semua anggota? Oke, terima kasih. Monggo langsung dijawab Pak Haji. Langsung tak jawab ya? Iya, Oke, terima kasih. Gitu, Pak. Terkait nanti yang pertama KTM ya, ini saya yakin untuk semester 2 mungkin masih belum punya KTM ini Pak Iqbal. Nanti saya bantu solusi- nanti. Saya bantu aja. nanti gampang saja Mbak. Nanti Ketemu yang saya. penting proposalnya sedikit suaranya kan. Sebentar, ini suara. Ini siapa Oke. ini? Ya, oke. Udah. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Untuk KTM nanti jangan diambil pusing, Mbak. Untuk semuanya yang ini khususnya semester 2, jangan ambil pusing karena nanti Dibantu kami bantu, jangan khawatir. Yang kedua, ini kan syaratnya ada KRS. Apakah hanya KRS ketua? Jawabannya tidak. semuanya. Mengapa? Semuanya. Jadi misal ya, jadi ini kan tidak boleh dilakukan lomba ini tidak dilakukan perseorangan, harus Individu. tidak bisa individu Pak Iqbal ya ini. Iya, Sama tidak bisa. yang kemarin. Iya. Jadi minimal 3 lah. Kalau tidak bisa mengusahakan 7 kakean ya, karena hadiahnya cuma sedikit ini. Nek 3 lah. Nanti minimal 3 itu. Nanti semuanya harus punya KRS. Saran saya nanti bisa yang pertama ya, nanti tergantung nanti. Cuma nanti yang susah kayak gini kasusnya di tahun-tahun kemarin itu kayak gini. Contoh, Pak KTM saya tidak ada, tidak masalah, nanti kita buatkan. Yang masalah itu proposalnya tidak ada. Jadi saya sudah serius dampingi, ternyata sampai hari H, Mbak proposalnya mana gitu. Ini Pak, ini bukan proposal gitu. Makanya untuk menghindari hal itu, karena tadi saya sebutkan ya, ada sampai bab 1, bab 2, 3, 4, 5 lampiran. Lah, itu semua harus terisi. Lah, kemarin itu ada mahasiswa yang beberapa bab itu nggak ngisi, jadi inovasinya nggak ada. Lah, ini nggak bisa lolos secara administrasi. Cuma nanti untuk itu jangan khawatir, makanya mulai tanggal 8 sampai 12 saya membuka pendampingan. Jadi silahkan Anda datang ke kampus, monggo, untuk menunjukkan ke saya, Ustadz, saya sudah punya usaha ini, kira-kira judulnya apa? Gitu. Monggo. Atau mungkin, Pak, saya sudah punya usaha milik orang tua, ini boleh tidak saya aku? Boleh. Cuman nanti harus ada inovasinya apa gitu. Gitu Pak Iqbal. Oke, terima kasih Pak Kabid. Untuk yang lainnya? Untuk yang lainnya, monggo. Mbak Mukaromatun? Ada? Mbak Aminatus Juriyah? Mbak Sofiatun? Sofia, monggo Sofia. Enggak ada Pak Haji. Oh, enggak Mungkin ada. Bu Roma Diana ingin bertanya? Oh, sebentar. Aminatus ya ini. Mic-nya apa? Oh ya. Oh, mic-nya. Oke, sebentar. Mute participants with an entry. Terus. Halo partisipan tuh unmute Zoom slide. Oke, sudah Pak Iqbal? Mungkin Pak, saya mau bertanya, Pak. Sebutkan nama dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sofiatun. Lagi Mbak Sofia. Ya, monggo Mbak Sofia. Pak, ini saya mau bertanya tentang itu yang laporan keuangan ya Pak. Ya. Nah kemarin ketika setelah pengumuman PMW kan ada sosialisasi dari Pak Anam dan Bu Lisa, itu kan juga menerangkan tentang keuangan. Neraca keuangan. Nah itu saya tuh masih bingung Pak untuk neraca keuangannya. Maksudnya mulai dari laba rugi dan lain-lain itu gimana?
Oke, jangan khawatir nanti terkait neraca keuangan karena ini tidak bisa dibuka di sini ya. Iya. Ya, karena nanti maksud saya begini. Tapi Sofia punya itu ya, catatan ya, kayak Cash hari ini flow. beli apa, cash flow Ya. punya ya, kayak cash flow itu ya. Hari Senin saya beli ini, hari Selasa saya beli ini, ada. Iya Pak, ada. Saya langsung belinya itu langsung. Oh ya, Langsung enggak Ya, nggak apa-apa. apa-apa. Itu nanti bisa, nanti monggo Mbak Sof, saya tunggu mulai hari Rabu sampai tanggal 12 nanti kita ajari cara membuat cash flow. Cash flow-nya seperti ini ya. Tapi yang pasti itu enggak ngawur karena sampean sudah bakulan sebelumnya kan pasti punya rincian nih. Oh, Senin beli apa, Selasa beli apa. Enggak apa-apa, nanti silakan kampus nanti saya ajari kalau memang kesulitan, monggo. Gitu Pak Iqbal, ya? Ya, siap. Kalau Oke. nggak tahu cash flow ya perputaran uang yang digunakan usaha itu harus ada catatannya. Uang Ada masuk, catatan. keluar itu ada catatannya. Seperti Termasuk apapun. termasuk laku berapa itu masuk nanti cash flow. Iya, masuk di situ. Nah, enggak apa-apa. Kalau Oke. ini diterangkan di sini kayaknya terlalu lama ya. Nanti Iya, terlalu lama. pendampingan mohon di pendampingan saya dampingi. Monggo. Iya. Oke, lanjut Pak Iqbal, mungkin Oke. ada yang lain. Mungkin yang Baik lain, Pak, terima kasih. Sama-sama. Saya mau bertanya, Pak. Mbak Amin. Ya, silakan Mbak Amin atau Surya. Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, Monggo, silakan, monggo. monggo. Saya dulu tadi. Gimana, Pak? Piye? Gak krungu? Mbak Amin atau Surya dulu, silakan. Nah, Mbak Min dulu, monggo Mbak Min. Itu ada harus nanti bisa aplikasi gitu ya Pak. Suaranya kurang keras. Suaranya agak jelas. Sekarang sudah jelas Pak. Oke, Oh sudah. iya, oke. Monggo. Di registrasi kan udah masuk dashboard. Nah, di situ tuh harus ada surat pengantar, kemudian dosen pembimbing NIDN-nya. Pak Mufid kan tadi juga bilang membuka untuk konsultasi. Kalau misalkan ada halangan konsultasi, misalnya kalau minta surat ini tuh kirim via chat itu menerima nggak? Oke, langsung tak jawab. Yang Iya. pertama, ini kan ada persyaratan ya, salah satunya naik KRS, saya tidak bisa bantu ya, ini KRS ada bagiannya sendiri. Bisa buka KRS kan? Bisa, tapi temennya ada yang belum dapat TTD, harus ber-TTD Pak KRS. Iya, ya tetap harus ber-TTD, Gak mudah itu kalau masih ber-TTD. Nanti untuk surat, Mbak, untuk surat jangan khawatir. Nanti silahkan baik Japri atau mungkin saya kumpulkan saya kasih masukkan grup gitu ya. Nanti siapa yang mau buat proposal, nanti saya bantu untuk surat pengantarnya begitu. Karena ini untuk surat pengantarnya nanti yang bertanda tangan minimal dekan Pak Iqbal. Jadi kalau minimal dekan, maksimal rektor. Tapi kalau rektor kayaknya terlalu tinggi, terlalu tinggi. Mending dekan mawon gitu. Ya. Oke, jangan khawatir Mbak. Nanti surat kita fasilitasi. Terus terkait pendampingan online. Iki sobat terkait pendampingan online silahkan. Cuman nanti saya hanya buka online ya jam 7 sampai jam 10. Oke, nanti via via Zoom saja. Oke, begitu Mbak Aminatus. Jam 7 sampai jam 10. Ya, jam 7 sampai jam 10. Rabu ya, karena Selasa besok sibuk semua kita ikut resepsi 1 abad. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya lagi terkait teknis. Saya Pak Lulatul Muzayana dari semester 4 mau bertanya. Monggo Mbak Lulu. Betul ya, Mbak Lulatul Muzayana, monggo silakan. Iya, Mbak Lulu. Pak, saya kan ini di rumah udah ada usaha ya sudah bertahun-tahun, tapi usaha pribadi. Apa? Seperti makanan, terus bahan sembako, bahan pokok gitu loh Pak. Oke. Bolehkah mengajukan proposal kewirausahaan seperti itu Pak? Boleh. Boleh. Boleh, asalkan berkelompok ya. Nggak boleh pribadi. Gitu boleh, ya? Boleh. Ada anggotanya.
Yang Itu penting kan nanti. gimana, Pak? Oke, boleh. Pertanyaan saya pertama boleh. Yang kedua, cuman harus berkelompok. Oke, boleh tapi harus berkelompok, nggih. Ya, Jadi ojo mbek aja no nggih, dhewe. Oke, berikutnya kedua, nggih. semakin lengkap datamu terkait bab 1, bab 2, bab 3, oke, bisa lanjut. Dan enaknya usaha berjalan itu, kalau usaha sudah berjalan itu, kamu nggak ngarang. Karena yang paling wangil itu nek ngarang. Oh iya ya, Pak. Iya, punya cash flow lengkap ya. Iki payu piros, diingi kulaan opo lah. Itu punya data itu malah lebih bagus. Sip. Gitu, Mbak. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Intan ya. Oke. Monggo silakan. Terkait usaha kelompok ini, apakah kita boleh sama mahasiswa yang enggak seprodi kita, apa enggak sefakultas kita, Pak? Contohnya saya dari prodi HES bisa gabung sama anak PAUD apa PAI harus enggak? Harus, kalau bisa malah harus. Oke. Terus terkait buat data keuangan, ini sudah berjalan lama. Nah, itu buat data kan tetap kita kalau sudah laku, beli sudah buat tetap. Wakeh, Mbak ya. Oke, tapi datanya itu belum terstruktur bagus, Pak, belum tertata. Tapi seumpama ditata terlebih dahulu, boleh nggak apa harus pakai yang kayak nota-nota gitu aja gitu? Saya jelaskan. Gini saja, untuk terkait ini nanti hubungannya ini bagi yang punya usaha ya. Alhamdulillah kalau sudah punya usaha nanti tidak ngarang. Cuma nanti gini, saya tidak bisa memastikan apakah semester. Oke, tak jawab dulu pertama. Apakah boleh beda prodi? Boleh. Bahkan dianjurkan beda prodi. Mungkin umum sama agama, tidak apa-apa. PMTK sama PAI monggo, terserah. Atau mungkin PAI sama TI, silahkan. Yang penting nanti berkelompok ya, berikutnya berkelompok. Berikutnya, usaha rincian itu tidak termasuk kudu notaik, enggak nota itu. Tapi berupa laporan laba rugi atau kita menyebutnya cash flow. Misal kayak contoh hari bulan Februari ini sudah berapa, pulaannya opo, rinciannya piro. Lah untuk itu mungkin bagi teman-teman yang minat, yang sudah punya usaha nanti saya akan buka sesi konsultasi sama sesi pendampingan dari Rabu. Oke, nggih. Saya akan buka pendampingan mulai jam 7 sampai jam 10 kalau lewat online. Jadi teman-teman yang rumahnya jauh bisa lewat online saja. Tapi pastikan sinyalnya bagus. Next, lanjut pertanyaan Pak Iqbal mungkin? Belum selesai, Pak. Iya, silakan. Kan itu Mbak. Halo. Kan itu piye? Oh ya, baru dibunyikan sama piye. Kan itu gabungan dari teman-teman. Nah, usianya nggak hanya satu, dari catering, makanan ringan, terus kayak usaha dagang gitu. Bisa lebih satu nggak, Pak? Nggak bisa. Harus milih satu. Milih satu. Berarti kalau makanan ya makanan, terus kalau makanan, minuman. Ya, betul. Berarti kita lihat yang pantas diikutkan lomba itu yang mana gitu aja nggih, Pak nggih. Betul. Yang merasa kamu menguasai karena nanti ada sesi presentasi, Mbak. Terus berikutnya kuncinya di lomba ini ada di inovasi. Saya ulangi, ada di inovasi. Yang kira-kira misal ya, saya punya usaha makanan, minuman, wedding, ternyata yang punya inovasi di wedding, ya sudah, kamu ambil wedding. Jangan ambil semuanya, karena tidak mungkin. Cari yang punya inovasi dan profitable. Profitnya ada, inovasinya ada. Berarti mirip dengan kayak bisnis plan gitu, Pak nggih? Betul sekali. Kalau bisnis plan kan belum berjalan. Nggih. Nah, ini lombanya, sepertinya yang lebih bagus itu yang sudah punya usaha. Makanya di bab 4 itu ada cash flow, ada laporan keuangan. Itu semakin bagus.
Karena kalau hanya bisnis plan tidak ada laporan keuangan karena belum dijalankan. Ngoten nggih? Sip. Oke, terima kasih Bapak. Sami-sami. Oke, sama-sama. Ini ada Bu Firda dari chat, Pak Haji. Oke. Apakah ada contoh proposal yang bisa digunakan sebagai acuan, Pak? Oh, Contoh proposalnya ada. ini repot ini. Karena begini, kalau acuannya tidak ada, karena LIKMI ini baru. Kalau KBMI ada, cuman sepertinya ini kok tidak jauh-jauh amat gitu ya Pak Iqbal ya? Iya. Kalau P2MW kita punya, Bu. Kalau jenengan pengen, kita siap. PMW kita juga ada contohnya. Kalau LIKMI ini kita baru. Baru, karena ini baru. Cuman ini tidak bisa jadi acuan karena beda. Tiap yang ini dari UNY, yang kemarin dari ini kita tidak punya. Kita punyanya PMW sama P2MW. Cuman bisa nanti buat acuan. Cuman kalau jenengan pingin contoh, di Google juga ada banyak. Ya mirip-mirip sih. Atau mungkin kalau besok waktu pendampingan nanti kita akan jelaskan bareng-bareng. Gitu Pak Iqbal ya? Oke. Intinya gini Bu, terkait usaha ini yang dinilai adalah inovasi dari usaha tersebut. Ketika usaha itu sama dengan yang lain, maka dianggap usaha tersebut itu sudah nggak ada inovasinya. Seperti itu Ibu. Ketika kita ngambil dari proposal yang lain, ternyata kita langsung plug seperti itu, ya nanti dari reviewer atau dewan jurinya ya langsung mengkat seperti itu. Mungkin seperti ngapunten izin masuk Pak. Boleh minta itu Pak PPT-nya tadi. Bu, saran saya nanti untuk PPT ini kurang lengkap, baca saja di buku panduan. Iya, Pak, siap-siap. Ini banyak yang tanya ke saya soalnya. Siap. Ya, siap. Berarti antusias. Antusias berarti. Sip. Ya. Lanjut lagi. Masih ada 5 menit Pak Iqbal untuk tanya jawab. Ada minimal lagi? Kelompoknya berapa orang Pak? Minimal 3. 3 sudah bisa dipakai. Tidak usah maksa 7 ya. Saya ulangi, tidak usah maksa 7. 3 cukup. Misal kamu sudah ada A, B, C, ya sudah itu saja. Maksimalnya 7, cuman 3 sudah bisa berangkat. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ini yang dari chat Pak Haji. Monggo. Jadi untuk template proposal apakah sudah ada susunannya? Tadi sudah ada buku panduan juga ada. Oke, untuk template sudah ada. Cuman begini. Ini sebentar ini nganging ini. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama ya, yang pertama terkait itu template sudah ada. Cuman template itu bisa kalian kembangkan. Saya ulangi, bisa kalian kembangkan ya. Cuman minimalnya harus ada. Tapi untuk dikembangkannya boleh-boleh saja. Oke, Pak Iqbal, lanjut. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ada lagi. Ini di chat ada lagi Pak. Izin tanya Pak dari Bu Wakil Dekan. Untuk pendampingan nantinya terjadwal per prodi atau per grup? Waduh, ini repot. Atau mungkin begini saja ya. Tidak ada penjadwalan Pak Haji. Tidak ada penjadwalan, betul. Yang ingin mengikuti ini, kalau berkonsultasi, silakan. Kami siap untuk mengkonsultasi. Dulu itu P2MW yang daftar ada banyak Pak Iqbal dulu ya. Iya. Jadi kalau itu kita bukanya pagi bareng Pak Iqbal misalnya jam 7 karena saya kosong jam 7 sampai jam 10. Waktunya ngajar kan 10.30. Itu ya daripada kami ya monggo lah, silahkan kita pakai untuk waktu itu untuk pendampingan, silahkan pagi sampai jam 7 sampai jam 10. Jadi tidak ada penjadwalan. Pingin tanya jam 7 sampai jam 10 silahkan tanya di waktu itu. Ada kesempatan kita jawab gitu. Ngaten Pak Iqbal gitu. Oke. Kira-kira kalau konsultasi secara offline bisa ketemu di mana Bapak? Pengen offline ketemu di kampus. Insya Allah saya di kampus terus ini. Di ruang direktorat. Di ruang direktorat kemahasiswaan. Oke, siap Bapak. Lantai 1 ya, di gedung rektorat. Lantai 1 di direktorat kemahasiswaan. Oke, ada lagi Pak Iqbal di chat mungkin?
Kelihatannya sudah. Kalau ingin bertanya langsung besok kita ketemu besok hari Rabu ya. Oke, siap. Langsung kita ketemu kalau Sebenarnya memang ingin. ini mungkin ada lagi Pak Iqbal, Anna Sayyidati Nuriyah dari TI 5A. Monggo, Mbak Ana. Oh, enggak ada. Mas Zainal Abidin. Oke, monggo. Monggo iki. Sudah masuk suara saya nggih. Sampun Mas Zainal, monggo Mas Zainal. Covid ngapunten ini kemarin sebelum acara ini itu sudah Prodi HES itu saya coba minta BEM untuk mendata nggih, untuk yang mau. Oke, siap. Itu kalau enggak salah sekitar 15 itu yang sudah mendaftarkan, tapi belum saya screening lagi. Itu sudah termasuk punya proposal. Dari HMP Bapak, bukan dari BEM. Oh, enggak apa-apa. Semangat sekali Pak Zainal ini. Ini ada sudah terakhir saya buka ada 20 Pak ini. Oke. Nah, ini rencana kalau dari Sekprodi ini kan kami juga ingin ikut bantu mendampingi. Nah, itu kemudian dalam bentuk begini Pak Mufid. Jadi sudah ada itu akan kami screening lagi dan kami diskusikan lagi. Siapa tahu ada yang mau bisa digabungkan akan kami gabungkan begitu, Ge. Nah, kemudian yang kami butuhkan itu adalah contoh proposalnya. Mungkin kalau memang kan tidak ada yang pakemnya seperti tidak ada pakem, betul, tidak ada pakemnya di LIKMI. Kami minta dari Pak Mufid mungkin mencoba menyiapkan satu proposal yang kira-kira itu sudah ini paling nggak sudah cocok lah buat LIKMI. Nah, siap. Di mana yang nanti kayak cash flow seperti itu kan juga bisa dilihatkan, oh paling nggak seperti ini toh. Ada Pak. Cuman hanya bukan acuan ya. Cuman ini sebagai contoh saja. Ada. Siap. Gambaran itu nanti akan kami minta untuk bisa di share di mana? Siap. Di Mitra Warek juga boleh sih sebenarnya. Jadi cocok ya, mungkin di Mitra Warek biar nanti akan kami share kembali ke mahasiswa yang bersangkutan begitu. Oke, siap. Terima kasih, matur suwun. Nggih, matur suwun Mas Zainal. Pak Iqbal, mungkin untuk waktu sudah jam 11. Oh, nggih. Siap, karena banyak pertanyaan ini terkait mohon maaf saya menambahi terkait cash flow dan lain sebagainya itu sudah ada Pak Zainal. Kemarin kita di PMW itu juga seperti itu. Bisnis kanvas juga ada dan yang lain masih ada, tinggal pengembangannya saja. Intinya yang di sini yang dilombakan kan bukan hanya makanan minuman, tetapi nanti dari lain-lain itu juga banyak sekali, nanti tinggal menyesuaikan gitu Pak Zainal. Nanti kami kirimkan Pak Mufid, nanti dikirimkan di grup mitra terkait cash flow-nya seperti apa. Betul itu. Nanti terkait contoh cash flow, contoh usahanya gimana sih gitu. Oke, sudah siap Pak Iqbal? Oke. Tinggal kita nanti share. Siap Pak Mufid. Terima kasih. Sebelum diakhiri mungkin sesi foto bersama Pak Iqbal. Oke, monggo. Monggo Pak Mufid. Saya nggak bisa HP. Oke, bagi teman-teman silahkan. Oke, open cam semuanya. Open cam. Ya, cari tempat yang enak ya. Oke. Ini ada 12 slide ini, luar biasa ya. Ya. Oh, sopo di dangdutan gitu. Oh, lah, Mas Zainal di dangdutan gitu. Oke, guys, siap. Yang pertama slide 1, 1, 2, 3. Bentar, slide 2. Smile 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Empat. Oke. Oke, sudah Pak Iqbal. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita buka sesi tanya jawab di
hari berikutnya. Kalau mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Saya Iqbal Tawakal. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akhiri nggih, saya N.